Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum kita belajar, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Muhammad Farhan, Hadir Pak. Nur Fitra, Hadir, Pak. Tessa Tadino, Halo, Pak. Fitra Dayani, Hadir, Pak. Fitriani. Hadir, Pak. Ya, jadi ada satu teman yang tidak hadir. Iya Pak. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya siapa sini ketua kelasnya? Farhan, Saya Pak. Pak. Ya, silakan Farhan untuk memimpin doa bagi teman-teman. Iya Pak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Baik, ada yang ingin mengajar kita pada minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan Farhan. Baik, adapun pelajaran kita minggu lalu ini tentang keberagaman etnis budaya di Indonesia. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Farhan. Dimana pada hari ini kita akan masuk di materi sejarah yang membahas mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di mana materi pertama terdapat latar belakang masuknya Islam di Indonesia, di mana di sini ada tiga. Di slide pertama itu, yang pertama itu penduduk Indonesia terkenal dengan kemampuan melayari lautan lepas. Yang kedua, ada tiga teori masuknya Islam ke Indonesia, di mana teori ini ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Buka. Di mana teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan teori Persia maka bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia, Iran. Dan yang terakhir itu teori Buka, bahwasanya agama Islam dibawa oleh pedagang Mekah. Dan latar belakang ketiga yaitu masuknya Islam ke Indonesia yaitu dengan perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan dakwah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, kalau tidak ada saya lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan sebagainya. Di sini di slide di atas adik-adik bisa melihat bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari daerah pesisir pantai. Mengapa demikian? Karena dulu di daerah pesisir pantai itu sering adanya pelabuhan, di mana pelabuhan itu sering terjadi perdagangan antara pedagang yang datang dari negara lain seperti negara Arab, Persia, dan juga Mekah. Dan di sini dia bahwasanya proses masuknya agama Islam ke Indonesia menurut para sarjana dan peneliti sepakat bahwa Islam itu berjalan secara damai, meskipun ada juga penggunaan kekuatan oleh penguasa Indonesia untuk menguasai rakyat atau masyarakat. Materi selanjutnya yaitu teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawa, terdapat di beberapa teori pendukung, di mana ada tiga teori yang besar yaitu yang sudah dijelaskan di slide kedua, ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, materi selanjutnya itu mengenai faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima Indonesia. Di sini ada yang tahu apa saya faktornya? Siapa? Ya, silakan, Farhan. Faktor pertama yaitu faktor penyebaran agama Islam di Indonesia, melakukan proses akulturasi, dan kedua pendekatan melalui dengan politik, dengan kedekatan dengan penguasa yang ada di tanah Nusantara ini, Pak. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Pak. Karena Farhan sudah berani menjawab, saya kasih dia pulpen. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ananda Farhan, bahwasanya ada beberapa faktor penyebab agama Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama itu penyebaran agama dengan konsep akulturasi, di mana Islam disebarkan di Indonesia itu tidak lepas dari pengaruh budaya, di mana Indonesia, di mana penyebaran agama Islam itu membawa juga dengan berakulturasi dengan budaya-budaya yang ada. Ya, baik, itulah tadi materi yang sempat Bapak sampaikan. Sampai di sini ada yang bertanya? Pak. Ya, saya silakan kepada saudari. Baik, pertanyaan saya yaitu kerajaan Islam apa yang pertama masuk di Indonesia? Oh ya, bagus sekali pertanyaan. Ya, di mana pertanyaan dari sahabat Ananda Terandaya itu bahwasanya kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan pertama itu Samudra Pasai, di mana kerajaan itu terletak di daerah Aceh, di Kepulauan Sumatera. Di mana mengapa kerajaan Samudra Pasai bisa merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia? Karena dari sejarahnya bahwasanya Aceh itu dulu memiliki kerjasama antara dengan negara Turki atau di kerajaan Utsmaniyah. Itulah mengapa negara Aceh diberi gelar sebagai Serambi Mekah. Ada lain ditanyakan? Ya. Kalau begitu saya kasih tugas kelompok ya. Karena kebetulan di sini muridnya cuma 4 orang. Jadi dua-dua saya. Di mana tugasnya itu adik-adik mencari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, ya kerajaan Islam yang ada di Indonesia, kemudian menjelaskan latar belakang berdirinya kerajaan tersebut. Iya, Pak. Ya. Saya beri waktu 10 menit. Baik, apa ada yang sudah selesai? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materi. Baik, Kalau Pak. bisa berdiri di sini. Iya, Pak. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya kerajaan Islam Demak. Di mana kerajaan Islam Demak berdiri pada saat itu kerajaan Majapahit sudah mengalami runtuhnya kerajaan Majapahit, sehingga salah satu putra dari raja dari kerajaan Majapahit melakukan sebuah hal yang baru, di mana karena dia sudah masuk dalam ajaran Islam sehingga berdirilah kerajaan Demak itu, Pak. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Bagus sekali penjelasannya ya, di mana dia mengangkat kerajaan Demak dan latar belakang berdirinya kerajaan Demak. Karena tadi sudah berani naik di atas, saya kasih lagi hadiah. Roti. Baik, itu tadi materi yang sempat Bapak sampaikan mengenai masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Di mana tadi sudah ada pertanyaan temannya bahwasanya apa itu negara apa kerajaan pertama Islam yang berdiri di Indonesia? Di mana itu adalah kerajaan Samudra Pasai.
masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa cara, di mana ada yang dilakukan dengan proses perdagangan, proses pendidikan, proses perkawinan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak harap adik-adik sekalian lebih giat lagi belajar. Mudah-mudahan materi yang tadi itu jadi perkembangan lagi di rumah dan lebih paham. Dan ada sedikit motivasi dari Bapak, di mana ada pepatah bagus yang mengatakan terlele bulu terlele apeksan. Memindahkan mengubah kebiasaan seseorang itu sama seperti memindahkan sebuah gunung. Jadi saya harapkan kepada adik-adik sekalian, mulailah membangun kebiasaan yang baik, karena hal itu sangat berguna bagi kehidupan adik-adik ke depan. Itulah tadi materi yang sempat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang, saya berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar kita selamat sampai situ. Sebelum kita keluar dari kelas, sebelum itu mari kita membaca doa untuk keselamatan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dan tadi materi yang sempat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurnal.